Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Iksan dengan NPM 237588018. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk menjelaskan hasil analisis dari tugas 6 saya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang data understanding. Nah, untuk bagian A, di sini kita akan meload data menggunakan library Pandas. Lalu akan menampilkan 5 baris pertama, jumlah kolom dan baris, serta nama-nama di kolomnya. Nah, di sini yang pertama saya melakukan upload file datanya terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa almonds clean.csv itu sudah diupload. Kemudian dengan mengimport Pandas, di sini saya membaca CSV dengan nama almondscreen.csv. Lalu di sini untuk bagian A itu menampilkan 5 data pertama. Di sini saya df head dan terlihat bahwa 5 data pertama itu sudah tampil. Nah, di sini untuk yang B yaitu menampilkan jumlah baris dan kolom. Untuk B poin kedua yaitu menampilkan jumlah baris dan kolom, serta B yang ketiga yaitu nama kolom. Nah, di sini untuk poin yang kedua yaitu menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom. Di sini jumlah barisnya terdapat 20.848 data. 8 baris dan juga ada 19 kolom. Lalu di poin yang ketiga yaitu menampilkan nama kolom. Nah, di sini perintahnya adalah df kolom. Lalu di sini terlihat bahwa kolom di dalam data set tersebut itu ada order ID, total KTY, terus lalu ada total weight dan lain-lain. Nah, lalu untuk bagian nomor 1 yang C yaitu mengidentifikasi nama yang merupakan variabel target, fitur numerik, dan kategorikal. Nah, di sini saya menggunakan perintah df untuk menyelek atau memilih data tipe dengan tipe interface, yaitu angka atau float. Nah, di mana ini akan menunjukkan kolom yang bersifat numerik. Nah, di sini terlihat bahwa kolom-kolom yang bersifat numerik yaitu ada total KTY, lalu ada total weight GR, kemudian ada total return KTY, setelah itu total diskon, 6 produk kategoris, lalu ada ongkos kirim dibayar oleh pembeli, serta estimasi potongan biaya pengiriman, total pembayaran, perkiraan ongkos kirim. Lalu untuk poin yang kedua yaitu melihat fitur numerik atau fitur kategorikal. Nah, untuk fitur kategorikal di sini yaitu saya mengetikkan perintah df select data types include object column. Nah, di sini berarti dia akan menampilkan kolom yang data tipenya berupa objek. Di sini terdapat order ID, produk kategori, status pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, metode pembayaran, kota atau kabupaten, provinsi, waktu pesanan dibuat, dan source file dengan data type objek. Nah, kemudian untuk di poin yang C pada variabel target, di sini kita memilih variabel status pesanan sebagai targetnya. Nah, nantinya kita akan mengecek status pesanan ini dibatalkan atau dilanjutkan, seperti itu. Lalu kemudian kita lanjut ke data processing. Nah, di sini kita membuat fitur baru
is cancelled, di mana dari status pesanan, di mana nantinya yang dikategorikan sebagai cancel itu akan bernilai 1, dan yang dikategorikan sebagai lanjut atau tidak batal itu adalah 0. Kemudian yang kedua adalah is COD, di mana yang COD, pesanan yang dibayar dengan COD itu akan bernilai 1, dan nilai selain COD adalah 0. Di sini untuk mengubah, yang pertama kita rubah dulu hurufnya menjadi kecil semua agar konsisten. Di sini untuk status pesanan itu berubah menjadi lower atau huruf kecil semua. Kemudian kita membuat fitur is cancelled. 1 itu batal, 0 itu tidak. Nah, di sini kita definisikan untuk is cancelled itu dari status data pesanan, yang dimana di dalam status pesanan itu terdapat kata batal. Nah, itu akan diberi nilai 1, dan jika tidak itu akan diberi 0. Oke. Lalu selanjutnya untuk metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini kita kategorikan dulu menjadi huruf kecil semua. Setelah itu kita definisikan is COD itu dari kolom metode pembayaran, yang nanti dia akan diberi nilai 1 jika ada kata COD, dan dia akan diberi nilai 0 jika tidak COD. Nah, lalu berikutnya ekstrak informasi waktu, ambil jam dari kolom pesanan. Nah, di sini kita akan mengambil waktu ini menjadi dari waktu pesanan dibuat itu PD data time DF waktu pesanan dibuat. Kemudian ambil jamnya, definisikan jam sebagai waktu pesanan dibuat, dari waktu pesanan dibuat dari data hour atau jam. Lalu berikutnya buat minimal 1 fitur tambahan berdasarkan analisis. Kemudian simpan ke dalam dataset yang baru. Nah, di sini saya membuat fitur yang pertama, yaitu order value per item, di mana total pembayaran itu dibagi dengan total quantity. Nah, di sini juga membuat satu fitur lagi, di mana is high value order itu adalah total pembayaran, dia akan 1 jika X melebihi threshold, dan kalau tidak dia adalah 0. Nah, di sini setelah fiturnya sudah dibuat, kita simpan dataset yang sudah kita modifikasi dengan analisis kita itu ke dalam data proses 23758018.csv. Kemudian kita lanjut ke fitur Explorer. Nah, di sini pilih minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan pesanan. Nah, yang pertama di sini saya memilih fitur, yaitu yang pertama kita melihat dulu. Di sini saya melihat dulu status pesanan, terus is cancelled, mode pembayaran, is COD, dan jam. Nah, yang telah saya ambil dari dataset baru yang sudah disimpan tadi. Di sini kita tampilkan hanya 5 dataset pertama. Di sini sudah dilihat bahwa untuk data yang batal itu is cancelled-nya sama dengan 1.
Dan untuk yang COD, COD-nya sama dengan 1, dan selain COD dia adalah 0. Kemudian untuk jamnya sudah diambil jamnya, yaitu jam 00, jam 1, jam 4, jam 4, dan jam 6. Nah, lalu kemudian fitur yang pertama yang saya minimal 3 fitur yang diduga mempengaruhi pembatalan. Oke. Di sini fitur yang pertama yaitu saya akan membandingkan COD dengan is cancelled. Yang kedua, fitur yang kedua yaitu saya membandingkan is cancelled dengan perkiraan ongkos kirim. Bagaimana sih? Lalu yang ketiga, saya membandingkan jam di mana dengan is cancelled dan menampilkan 10 data pertamanya. Nah, lalu hubungan logis antara fitur dan target serta alasan pemilihan fitur. Nah, untuk yang pertama yaitu is COD dengan is cancelled. Nah, ini saya pilih karena secara logika metode pembayaran itu biasanya metode pembayaran ini biasanya mempengaruhi dari dilanjutkan atau tidaknya pesanan dari pelanggan. Misalnya secara logika pesanan yang dibayar dengan COD itu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pembatalan dibandingkan dengan yang telah dibayar secara non COD. Karena pengguna ini merasa dia belum membayar, jadi dia masih aman saja untuk membatalkan pesanan. Lalu fitur yang kedua itu dia membandingkan is cancelled dengan perkiraan ongkos kirim. Kenapa saya memilih fitur ini? Karena secara logika ongkos kirim yang besar itu memungkinkan pelanggan ini membatalkan pesanan karena ongkos kirim yang terlalu besar juga memberatkan pelanggan untuk membayar ongkosnya. Lalu yang ketiga saya memilih HOR membandingkan HOR dengan is cancelled. Nah, di mana saya memilih ini karena secara logika di jam-jam tertentu yang biasanya jam-jam 12 sampai dengan jam 4 subuh itu secara logika itu lebih banyak melakukan pembatalan terutama oleh penjual daripada pembeli. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk melihatnya terlebih dahulu. Oke. Untuk nomor 3 itu adalah alasan dan hubungan logisnya. Lalu analisis pola. Lakukan analisis dan tampilkan hasilnya. Berikan informasi. Hitung persentase pembatalan dari COD dan non-COD. Analisis hubungan, ongkos kirim dan pembatalan. Analisis hubungan jumlah produk dan pembatalan. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Di sini datanya sudah dapat dilihat bahwa hasil perbandingan daripada COD dengan pembatalan itu dapat dilihat. Untuk yang non COD itu tingkat pembatalannya adalah 13,81%, dan untuk yang COD itu 13,38%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang non COD itu ternyata tingkat pembatalannya lebih tinggi dibandingkan tingkat pembatalan dari yang COD. Nah, di sini dia sudah bertentangan dengan logika yang kita kira bahwa yang COD itu akan lebih banyak melakukan pembatalan. Tapi pada data set tersebut bisa kita lihat bahwa ternyata yang dibayar melalui non COD itu persentasenya lebih besar daripada yang dibayar melalui COD. Nah, lalu yang kedua, dari perkiraan ongkos kirim, nah dapat dilihat di sini bahwa yang tidak dibatalkan itu ongkos kirimnya adalah 17.301.
rupiah, di mana ini merupakan di bawah dari 20.000. Sedangkan yang dilakukan pembatalan itu adalah 25.585 rupiah. Nah, di sini berarti dapat kita lihat bahwa perkiraan ongkos kirim yang tinggi itu berpengaruh atas pembatalan dari pelanggan. Lalu kemudian dapat kita lihat di jam-jam tertentu itu tingkat pembatalannya tinggi, seperti dari jam 00 atau jam 12 malam itu tingkatnya 16,75% dari tingkat pembatalan. Lalu untuk yang jam 1 juga itu 20%, jam 2 itu 18%, dan jam 3 juga 16%. Nah, jadi dapat disimpulkan sekitar dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi itu tingkat pembatalannya tinggi dibandingkan dengan jam-jam yang lain. Contohnya seperti jam 4 sore, ini tingkat pembatalannya hanya 13%, dan begitu juga jam-jam seterusnya. Nah, lalu di sini kita akan menjawab bagian nomor 4, yaitu hitung presentasi pembatalan COD dan non-COD, analisis hubungan ongkos kirim dan pembatalan, lalu analisis hubungan jumlah produk dan pembatalan. Nah, di sini yang pertama kita akan menganalisis COD dengan is cancelled, pemesanan dengan pembatalan. Di sini kita akan mengambil persentasenya dari COD dan mengambil rata-ratanya dikali 100. Nah, dapat dilihat di sini untuk pembatalan atau is COD yang tidak dibatalkan yaitu 13, rata-ratanya adalah 0,138131 dengan count 9.310, di mana untuk presentasinya sendiri adalah 13,81%, dan untuk yang dibatalkan yaitu persentasenya adalah 13,38%. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang tidak COD ternyata dia persentasenya lebih besar untuk pembatalannya dibandingkan dengan yang melakukan pembayaran dengan COD. Nah, lalu di sini kita akan menganalisis ongkos kirim berdasarkan pembatalan dan perkiraan ongkos kirim. Nah, di sini kita akan mengambil min, median, dan juga count-nya. Nah, di sini untuk yang pembatalannya yaitu 17.301, dan untuk nomor 1 yaitu untuk yang dibatalkan yaitu untuk minnya yaitu 25.585 rupiah. Jadi bisa ditarik bahwa rata-rata ongkir yang tidak dibatalkan yaitu 10.000 rupiah. Sedangkan untuk rata-rata ongkir yang dibatalkan itu adalah 16.000 rupiah. Maka dapat disimpulkan bahwa dari analisis ini tingkat perkiraan ongkos kirim yang besar atau tinggi itu sangat mempengaruhi dari pembatalan pelanggan untuk memesan pesanan. Lalu yang ketiga kita akan menganalisis pembatalan berdasarkan total dari produk yang dibeli dalam pesanan. Nah, di sini kita lihat bahwa yang tidak dibatalkan itu adalah rata-rata 2 pesanan. Nah, dan yang dibatalkan itu adalah rata-rata 3 produk. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa banyaknya produk yang dipesan dalam satu pesanan oleh pelanggan itu dapat mempengaruhi pembatalan. Walaupun di sini tidak terlalu jauh perbedaan produknya, tapi dapat dilihat dari data yang banyak ini juga berpengaruh untuk tingkat seberapa banyak produk yang dibeli dalam satu pesanan.
Nah, lalu kemudian untuk nomor 5 kita akan melakukan segmentasi data. Nah, di sini kita akan membagi data menjadi 2 kelompok berdasarkan fitur tertentu. Lalu kita akan menghitung tingkat pembatalan pada masing-masing kelompok. Lalu tentukan kelompok dengan resiko pembatalan yang tertinggi. Kemudian untuk nomor 4 ini sudah dikerjakan di laporan. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan menentukan threshold dari perkiraan. Threshold ini adalah perkiraan ongkos kirim median atau rata-rata dari ongkir. Lalu kita akan kategorikan ongkir ini menjadi murah dan juga mahal. Jadi dari perkiraan ongkos kirim kita akan ambil X ini itu dikatakan murah atau ongkir ini dikatakan murah jika X ini kurang atau sama dengan dari threshold. Nah, dan jika dia tidak, maka akan dikategorikan sebagai mahal. Nah, lalu dari kategori ongkir tadi kita ambil segmen dan kita bandingkan dengan discount slot. Lalu mengambil rata-rata dan konnya serta kita ambil berapa persennya untuk persenannya. Di sini kita lihat bahwa pembatalan dari kategori yang mahal, yaitu ongkir yang mahal itu secara analisis itu 16% menentukan tingkat kebatalan dari pesanan. Sedangkan yang ongkirnya murah itu persentase pembatalannya hanya 10%. Nah, dari hasil ini dapat kita analisis bahwa kita simpulkan bahwa dengan ongkir yang mahal itu tingkat pembatalan pesanannya akan semakin tinggi. Kemudian kategori ongkir yang mahal itu tingkat pembatalannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang murah. Kemudian kategori yang kedua kita akan menentukan kategori dari kuantitinya. Nah, di sini kita ambil dari total quantity, di mana quantity ini kategorinya akan sedikit jika X-nya itu lebih kecil atau sama dengan 2. Jika tidak, kita kategorikan banyak. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk kategori banyak, dengan jumlah pesanan yang banyak, kategori banyak itu pembatalannya 14,69%. Dan untuk yang kategori sedikit itu 13,31%. Jadi dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa jumlah produk yang banyak dalam sebuah pesanan itu lebih tinggi tingkat pembatalannya dibandingkan dengan yang jumlahnya sedikit. Oke. Nah, kemudian kita analisis konflik. Di sini kita akan menemukan satu data yang sesuai dengan pola umum dan satu data yang bertentangan. Nah, di sini saya tidak menampilkan satu data, melainkan saya menampilkan 5 data yang sesuai. Nah, di sini saya kategorikan perkiraan ongkos kirim yang lebih besar daripada perkiraan ongkos kirim kita ambil rata-ratanya. Dan total kuantitinya 2 serta istilahnya 1. Jadi di sini kita akan ambil yang sesuai, yaitu jika kuantitinya banyak dan perkiraan ongkos kirimnya itu juga lebih besar daripada rata-rata ongkos kirim, maka dia ini statusnya akan cancel. Nah, sini kita lihat nih bahwa dengan total kuantiti 5, kuantiti 3 dan 6 yaitu di atas 2 dan juga
Ini kita lihat perkiraan ongkos kirimnya di atas rata-rata, yaitu tadi rata-ratanya 16.000. Nah, di sini kita lihat rata-ratanya ada 22.000, 32.000, 34.000, 17.500 dan 39.900. Nah, dapat dilihat di sini bahwa perkiraan ongkos kirim dan banyaknya produk yang dipesan itu sudah sama dengan aturan yang sudah kita buat tadi, yaitu total quantity di atas 2 dan perkiraan ongkir di atas rata-rata, maka statusnya itu akan scheduled atau batal. Nah, di sini kita lihat bahwa statusnya semuanya batal, dan batal. Dilihat, dan di sini schedule-nya yaitu 1, 1, 1, 1 dan 1. Nah, dapat dilihat dari sini bahwa sudah benar bahwa kelima data ini merupakan data yang sesuai dengan pola umum yang telah kita buat. Nah, lalu di sini kita akan mencari satu data yang bertentangan. Nah, di sini juga saya menampilkan 5 data yang bertentangan. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk pola umumnya tetap sama, yaitu perkiraan ongkos kirim itu lebih besar daripada perkiraan ongkos kirim rata-rata dari ongkos kirim, dan total quantity-nya di atas 2. Nah, jika dia tidak sesuai, maka dia akan dilanjutkan atau selesai, tidak batal. Kalau dia sesuai, dia harusnya batal. Tapi kalau dia tidak sesuai, dia tidak batal atau selesai, yaitu 0. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk total quantity-nya dia 6, 5, 15, 10, dan 6. Di sini kita lihat bahwa total quantity-nya lebih besar daripada 2. Dan di sini untuk perkiraan ongkos kirimnya, yaitu yang pertama ada 33.000, 15.000, 51.000, 46.000 dan 19.000. Dilihat bahwa rata-rata dari kelima data ini untuk perkiraan ongkos kirimnya di atas rata-rata. Namun di sini dia tidak melakukan pembatalan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima data ini itu bertentangan dari pola umum yang telah kita analisis. Kemudian kita akan menjawab tentang refleksi. Lalu, apakah dalam pola umum ini, apakah pola dalam data itu dapat dijelaskan dengan aturan yang sederhana? Nah, di sini untuk pola datanya sendiri itu bisa kita analisis dengan pola yang sederhana, yaitu kita lihat di sini bahwa untuk refleksi apakah pola dalam data dapat dijelaskan dengan aturan yang sederhana. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis itu sebagian pola dalam dapat dijelaskan dalam aturan sederhana. Contohnya seperti yang tadi, untuk seperti yang pada data di sini dapat dijelaskan dalam pola sederhana, yaitu ongkir yang tinggi dan jumlah pesanan yang banyak itu mempengaruhi tingkat pembatalan. Namun untuk menjawab soal yang kedua, pada kondisi apa aturan tersebut gagal? Nah, aturan pada pola umum ini gagal ketika kondisinya tadi waktu kuantitinya banyak dan juga total dari perkiraan ongkos kirimnya besar, dia tidak melakukan pembatalan, tapi pesanan itu dilakukan hingga selesai. Nah, di situ merupakan konflik dari aturan tersebut batal atau gagal. Nah, lalu berikutnya yaitu apa kesulitan dalam membuat sistem otomatis dari aturan ini. Kesulitannya yang pertama,
karena adanya kegagalan tadi, maka pola umum dalam data ini disimpulkan tidak konsisten karena adanya beberapa kegagalan dalam prediksi analisis pola data. Kemudian terdapat data yang bertentangan tadi atau konflik seperti yang ditunjukkan pada bagian di sini, yang dimana dengan kuantiti banyak dan juga ongkir yang besar di pesanan tetap selesai atau dia tidak batal dengan nilai cancelled 0. Lalu untuk menjawab soal nomor 8, jika variabel target ini dihilangkan, bagaimana Anda akan mengumpulkan data tersebut? Di sini saya akan mengumpulkan data berdasarkan ongkos kirim. Seperti yang sudah saya lakukan tadi, yaitu membaginya menjadi 2 kategori, yaitu mahal dan murah. Kemudian berdasarkan jumlah produk. Seperti yang tadi sudah saya lakukan, dia juga jumlah produknya sudah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu banyak dan sedikit. Nah, di sini saya memilih untuk berdasarkan nilai transaksi, di mana nilai transaksi itu akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu mahal dan murah. Sedangkan yang kedua, saya akan membagi data menjadi 2 kategori, yaitu berdasarkan waktu pesanan, di mana waktu pesanan yang saya pilih yaitu pagi dan juga malam hari. Nah, di mana untuk pagi sendiri itu akan saya bagi dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Dan untuk waktu malam yaitu jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Oke, begitulah hands-on tentang penjelasan analisis dari lab 6, lebih tepatnya oleh praktikum saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk beberapa kondisi saya membaca buku yang sudah saya tulis di logbook, saya juga mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.